Silakan salah satu berdoa. Baiklah, mari kita satu doa untuk mulai pelajaran kitab pada pagi hari ini. Kembali ya Tuhan, kami mulai akan pelajaran kami pada pagi hari ini Tuhan. Kau berkati Pak Kristanto yang akan mengajar kami Tuhan. Dan Kau berkati kami di tempat ini Tuhan. Kau tambahkan nikmat kepada kami Tuhan supaya bisa memahami pelajaran apa yang disampaikan di luar Tuhan oleh pelajaran ini Tuhan. Kami menyerahkan pelajaran ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Pak Kris yang bersedia untuk mengajar dengan setia. Selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi Pak Yonatan, Agape, Anis. Kok nggak kelihatan Anton di sini? Anton ada kasih kabar, Erik? Belum Pak, belum kasih kabar. Oke. Tolong dicek aja. Oh, ini Anton sudah masuk. Oke, Anton. Oke, sudah masuk. Yuk silakan. Saya mau persilakan. Ini saya sudah share screen-nya juga sebentar ya. Sudah ya, oke. Oke, Pak Kris silakan, Pak Kris, terima kasih Pak Kris. Ya, selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi Pak. Semuanya sehat ya? Sehat. Puji Tuhan, lengkap semuanya. Lengkap semuanya yang hadir di Singkawang? Lengkap. Puji Tuhan. Oke, hari ini kita akan belajar, saya akan bagikan sharing tentang praktikal ya, bukan teologis ya, yaitu, sebentar saya share screen dulu. Oke, hari ini saya akan bahas tentang membangun dan membina persahabatan ya. Jadi ini penting sekali karena ini tujuannya adalah memberikan petunjuk dan penuntun pada siswa dalam memilih dan mengembangkan persahabatan atau hubungan yang baik, yang sehat tentunya, dan juga yang alkitabiah ya. Nah ini kan nanti prakteknya kalian sebagai pelayan Tuhan ya di beberapa tempat yang akan kalian nanti diutus. Nah bagaimana cara kalian membangun sebuah persahabatan, kalau beberapa minggu yang lalu kita bicara tentang komunikasi, nah ini lebih intens tentang persahabatan ya. Nah tujuan kedua adalah memperbaiki dan mengubah hubungan-hubungan yang ada dalam gereja ya, karena hubungan yang memperbaiki dan menguatkan hubungan-hubungan yang ada dalam gereja, karena hubungan yang baik, sehat dan alkitabiah akan menguatkan kinerja daripada gereja itu sendiri dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Ya, di dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35 di screen dikatakan, aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Ya. Sangat indah sekali kalau kita bisa buka Mazmur 133. Mungkin ada yang bisa bacakan Mazmur 133. Dari perikopnya aja sudah cukup baik sekali ya tentang membangun atau membina persahabatan. Silakan, ada yang sudah ketemu Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 aja kok ini. Mazmur pasal yang 133 ayat yang ke-1 sampai yang ke-3. Perikop di atas persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan dukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut harum dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan selama-lamanya. Amin. Jadi sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila setiap kita diam bersama dan rukun. Nah, ini bicara tentang membina persahabatan ya, membina satu hubungan ya. Nah, mari kita lihat bagaimana memahami persahabatan yang alkitabiah ya. Yang pertama, kalau kita lihat dari konteks Alkitab ya, pertama itu adalah gambar Allah itu sendiri atau gambaran Allah itu sendiri ya. Di dalam Kejadian 1 ayat 26, marilah
ya. Nah, kata marilah, coba kita baca sama-sama aja ya, enaknya ya. Mungkin ada yang bisa bacakan? Kejadian 1 ayat yang ke-26. Baiklah, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, kata Allah, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak di atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ya, kata kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Jadi itu adalah gambaran dan rupa Allah, gitu ya. Allah bermaksud menciptakan manusia dengan satu tujuan supaya ada hubungan dengan Allah itu sendiri. Nah, lebih jelasnya di dalam Kejadian 2, ya, ada yang bisa bacakan deh, Kejadian 2 ayat 18. Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Yes, ya. Jadi Allah tidak ingin manusia itu sendiri. Dia mau bahwa manusia punya relasi, punya hubungan bukan hanya kepada Allah juga, tetapi kepada sesama manusia. Maka diciptakanlah Hawa. Ya, jadi ini gambaran persahabatan yang Alkitabiah itu pertama adalah gambaran daripada Allah sendiri, rancangan daripada Allah sendiri, rencana daripada Allah sendiri. Nah, berikutnya adalah ya Alkitab berkata bahwa Yesus adalah sahabat kita, ya. Bukan karena dia menciptakan kita untuk sebuah persahabatan, tapi Yesus juga ingin menjadikan kita sebagai sahabat. Bisa dibuka di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-15. Mungkin bisa bacanya gantian ya, jangan laki-laki perempuan ganti-gantian. Yohanes 15 ayat yang ke-15. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Amin. Ya, ini perkataan Tuhan Yesus sendiri loh, ya. Tuhan Yesus punya kerinduan, punya keinginan bahwa kita bukan sebagai hamba, ya. Kita ini adalah sahabat. Karena sebagai sahabat Allah, ya, saya percaya Tuhan Yesus bilang, maka engkau akan tahu segala sesuatu apa yang telah kudengar dari Bapakku. Kalau kita hamba, kita nggak pernah tahu. Itu sebabnya ya tingkatan hubungan kita bukan lagi hamba dengan Tuhan, tetapi sebagai sahabat daripada Tuhan Yesus. Ya. Nah yang ketiga ya model dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ya. Kalau kita lihat ya, kalau di Perjanjian Lama ada banyak contoh ya. Salah satunya adalah tentang Daud dan Yonatan ya. Sebuah ikatan janji, sebuah ikatan kasih tentang Daud dan Yonatan. Begitu juga di Perjanjian Baru ya, beberapa rasul-rasul yang ada ya, Timotius dengan Paulus gitu dan sebagainya gitu ya. Itu terlihat jelas ya hubungan bukan hanya guru dengan murid tetapi juga hubungan sebagai seorang sahabat. Nah, yang keempat adalah hubungan adalah sarana utama untuk mencapai kedewasaan rohani ya. Alkitab mencatat bahwa hubungan sebuah persahabatan, hubungan antar manusia itu juga sebagai sarana utama untuk mencapai kedewasaan rohani. Oh ya, kita baca sama-sama di Amsal 27 ayat 17. Amsal pasal 27 ayat yang ke-17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Yes, ya. Jadi gesekan yang terjadi antar manusia, antar kita mungkin dengan teman kita, sahabat kita, dengan orang tua, dengan siapapun, gesekan yang terjadi dalam kehidupan kita. Tujuannya cuma satu, yaitu untuk supaya kita belajar menjadi dewasa. Ya, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ya, jadi inilah arti persahabatan kalau kita melihat dari konteks yang Alkitabiah. Nah, berikutnya adalah bagaimana kita memahami persahabatan yang Alkitabiah.
ya. Cek sebentar. Ya, bagaimana kita memahami persahabatan yang alkitabiah? Ya, ada 4 jenis persahabatan. Ya, yang pertama itu kenalan. Kenalan itu contohnya gimana sih? Mereka yang berada dalam satu urusan pekerjaan, pelayanan, gereja, ya, mungkin itu juga kerabat, ya, mungkin juga studi, mungkin kelompok-kelompok yang ada, seperti contohnya gitu ya kan. Teman-teman dengan saya ini hanya sebatas kenalan, ya, hanya tahu oh ya Pak Kris yang ngajar gitu ya kan, itu hanya kenalan, ya. Nah, yang kedua adalah teman informal. Apa sih teman informal? Teman informal itu mereka adalah orang-orang yang kita lihat secara teratur ya dalam ya rangkaian perjalanan hidup kita, ya, kita ketemu, kita bercakap-cakap ya dan sebagainya ya di luar pertemuan informal. Jadi itu teman informal ya, mungkin ada apa di dalam perjalanan hidup kita ya, mungkin guru kita gitu ya kan, kemudian teman-teman apa dari SMP SMA gitu ya, cuma sebatas teman informal karena satu sekolah gitu ya kan. Nah, itu informal. Nah, yang berikutnya adalah teman dekat. Nah, teman dekat ini ada 3 faktor yang membangun seseorang menjadi teman dekat. Yang pertama adalah karena ya kita mungkin mengalami masalah yang sama, sepenanggungan yang sama, ya. Berangkat dari pengalaman yang sama, masalah yang sama, sepenanggungan yang sama, kita menjadi dekat dengan seseorang, ya. Yang kedua, ya, itu karena pilihan, ya. Kita membangun persahabatan karena pilihan. Ada teman-teman di mana kita memulai kesatuan hati dan pikiran ketika kita sedang bersama-sama, ya. Misalnya saya karena satu kelas misalnya dengan seseorang, ya enggak, dan saya memilih dia sebagai teman karena satu kelas, sering ngobrol, akhirnya makin lama makin dekat karena punya satu visi, satu pemikiran yang sama tentang di sekolah itu, di kelas itu tentang pelajaran gitu ya kan. Nah, itu karena pilihan saya. Yang kedua adalah karena kontribusi, di mana kita membangun persahabatan ya karena timbul hubungan yang saling melengkapi ya. Saya punya seorang sahabat ya, seorang hamba Tuhan gitu ya, dia sebagai gembala ya. Nah, ada kontribusinya. Dia kadang-kadang mengkoreksi pemikiran-pemikiran saya gitu ya kan, hidup saya ya. Nah, begitu juga sebaliknya, saya dengan dia ya memberikan kontribusi masukan untuk pelayanan dan sebagainya. Jadi itu teman dekat ya. Jadi ada teman kenalan yang kita cuma kenal begitu saja, ada teman informal karena misalnya satu berangkat misalnya dari sama-sama bekas teman SMP cuma dekat gitu aja, SMA dan sebagainya, atau teman sekarang misalnya lingkungan kita yaitu hanya informal saja ya kan. Nah, tetapi ada juga yang sudah mulai intens adalah teman dekat. Nah, berikutnya adalah teman intim. Ya, teman intim itu adalah orang-orang yang membawa sesuatu dalam lingkaran hidup kita yang sifatnya lebih pribadi lagi. Ya, misalnya kita bisa mengungkapkan isi hati kita, pikiran kita, ya, mencurahkan perasaan kita yang terdalam, bahkan membuka rahasia pribadi kita, ya. Nah, teman intim bukan berarti juga ini tentang lawan jenis, ya, misalnya pacaran dan sebagainya, bukan itu saja, ya. Tetapi juga bisa sahabat atau teman intim kita, misalnya laki-laki dengan laki-laki gitu. Kita punya teman atau bisa dibilang seperti kita sudah anggap saudara gitu loh. Kenapa? Karena kita biasa mengungkapkan isi hati, pikiran. Saya punya teman intim juga ya, yang tadi yang saya bilang dari teman dekat biasanya akan mulai meningkat menjadi teman intim ya, di mana di teman intim ini saya bisa cerita tentang misalnya masalah rumah tangga saya ya. Saya bisa cerita tentang aduh ini saya lagi menghadapi masalah nih misalnya tentang anak saya ya. Kemudian rahasia-rahasia masa lalu saya biasa ungkapkan ke dia. Nah, itu teman intim ya. Jadi ada 4 jenis persahabatan ya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwa 4 macam persahabatan itu adalah kenalan, teman informal, teman dekat, dan teman intim. Nah, berangkat dari sini teman-teman bisa melihat siapa sih orang terdekat kalian,
siapa sih teman intim kalian? Kalian sudah bisa memahaminya ya sampai di sini. Nah, berikutnya ya ada 3 jenis, 3 prinsip kunci dalam membangun persahabatan ya. Tentu saja yang pertama diperlukan waktu. Ya, kita nggak mungkin bisa membangun sebuah persahabatan dengan waktu singkat ya. Saya memulai perkenalan saya dengan teman intim saya gitu ya kan, teman dekat saya itu perlu waktu beberapa tahun gitu sampai saya bisa membuka diri saya menjadi menjadi sangat akrab, sangat intim. Jadi nggak ada yang dalam waktu singkat kita bisa membangun persahabatan ya, tetapi perlu waktu. Nah, yang kedua diperlukan juga usaha ya. Tanpa usaha dari kedua belah pihak, tentu saja tidak bisa kita membangun sebuah persahabatan. Nah, yang ketiga diperlukan keterampilan. Ya, keterampilan ini ya bagaimana cara kita pendekatannya, ngomongnya, kita tahu timing yang pas, misalnya kita akhirnya mengetahui dia sensitifnya di mana kalau bicara, dia tersinggungnya di mana, dan itu tidak akan kita korek-korek gitu ya, tidak akan kita ngobrol dengan dia yang bisa menyinggung dia. Nah, itu semua perlu keahlian, semua itu perlu keterampilan gitu ya kan dalam kita membangun sebuah persahabatan ya. Nah, ada 7 kualitas utama dalam membangun persahabatan yang alkitabiah. Yang pertama tentu saja adalah kasih. Ya. Nah, ini penting sekali bahwa dasar sebuah persahabatan, fondasi daripada sebuah persahabatan itu adalah kasih, ya. Karena tanpa kasih yang sejati persahabatan tidak dapat tumbuh, ya. Kasih di sini ya bukan jangan diartikan kepada lawan jenis ya, tetapi ke sesama jenis juga artinya gini. Ketika sahabat saya sedang misalnya membutuhkan sesuatu ya, misalnya membutuhkan untuk didengar ya, kita kasih waktu kita untuk dengarkan curahan isi hatinya ya, walaupun misalnya dia kadang-kadang share, dia ngobrol panjang gitu ya kan sampai misalnya 1 jam ya, kita dengarkan saja, kemudian kita kasih saran gitu ya. Misalnya dia membutuhkan bukan hanya sebagai teman untuk mendengar, misalnya dia membutuhkan dalam tanda petik misalnya sesuatu uang misalnya. Kenapa sebagai seorang sahabat ya kita juga akan rela ya membagikan ya, memberi ya. Bahkan saya dengan teman saya ini, sahabat saya, kita sudah biasa misalnya saya ngirim sesuatu ke dia, mungkin makanan ke rumah dia, begitu juga sebaliknya dia ngirimkan misalnya kopi ke rumah saya. Nah, itulah bentuk daripada kasih sebuah persahabatan. Jadi landasan utamanya adalah kasih. Nah, yang kedua adalah percaya. Ya, seorang yang kita percayai sedemikian rupa sehingga kita bisa mengizinkan dia untuk masuk dalam kehidupan pribadi kita. Ya, karena tanpa kepercayaan kita sulit itu bisa membangun sebuah persahabatan. Persahabatan tidak akan bisa terjadi, atau apalagi persahabatan yang alkitabiah, kalau tidak ada rasa kepercayaan. Itu sebabnya ya bukan hanya kasih, tetapi juga ada rasa percaya, sehingga kita bisa mempercayakan ya kehidupan pribadi kita kepada dia. Itulah arti sebuah persahabatan yang alkitabiah. Yang ketiga adalah kebersamaan. Ya, persahabatan yang baik itu adalah timbal balik, ya, saling tiktokan gitu ya, yang terus berkembang menjadi lebih dalam lagi. Ya, keduanya terlibat dalam saling memberi dan menerima, berbicara dan mendengar. Jadi nggak cuma satu aja gitu ya. Dia terus yang ngomong, kitanya nggak pernah terbuka, kitanya nggak pernah ngomong, kan nggak bisa seperti itu ya. Kebersamaan itu juga penting. Yang keempat adalah loyalitas ya. Kita semua menghendaki teman yang loyal kepada kita. Yuk kita buka Amsal 20 ayat yang ke-6. Apa kata firman Tuhan? Amsal 20 ayat yang ke-6. Saya bacakan.
Amsal 20 ayat yang ke-6, banyak orang menyebut diri Baik hati. Putus ya. Oke, sorry tadi keputus. Bisa diulang? Amsal pasalnya yang ke-20 ayat yang ke-6, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Amin. Ya. Satu pengharapan di dalam sebuah persahabatan adalah sebuah kesetiaan. Kita mau sahabat kita loyal, salah satunya adalah tentang kesetiaan. Artinya setia menjaga ya eh, apa ya, menjaga kita ya, menjaga tidak bocor mulut misalnya ya kan, membela kita gitu ya kan, selalu ada ketika kita membutuhkan gitu. Nah, itulah yang disebut dengan loyalitas. Orang baik itu banyak ya, tetapi orang yang setia itu nggak banyak. Nah, saya percaya satu kerinduan dari setiap kita adalah memiliki seorang sahabat ya, di dalam persahabatan adalah orang yang loyalitas ya. Nah, yang berikutnya adalah komitmen. Setiap hubungan pasti itu bernilai. Harus memiliki kualitas komitmen. Komitmen berarti begini, ya secara aktif itu membuat persahabatan tetap berfungsi dan berkembang. Kasih tidak menjaga komitmen tetap hidup, tetapi komitmenlah yang membuat kasih itu tetap hidup. Ya, jadi kasih itu tidak bisa menjaga komitmen tetap hidup, tetapi komitmenlah ya yang membuat kasih itu bisa tetap hidup. Ya, saya punya satu komitmen dengan teman saya ini, kita maju sama-sama, ya, kita jatuh bangun sama-sama, kita susah sama-sama. Nah, itu komitmen. Sehingga lahirlah ya di dalam persahabatan itu kami saling mengasihi, saling memperhatikan, ya, saling menopang. Waktu dia susah, saya ada. Waktu saya susah, dia ada. Waktu saya membutuhkan sesuatu, dia siap membantu. Juga sebaliknya, ya. Nah, perlu sebuah komitmen seperti itu. Nah, yang keenam adalah tantangan rohani. Tidak ada persahabatan rohani atau alkitabiah yang teruji sampai kita melewati sebuah tantangan rohani satu dengan yang lainnya. Ya, kalau tadi di Amsal 27 ayat 17 jelas ya, besi menajamkan besi. Ya, manusia saling menajamkan. Artinya gini, di dalam sebuah persahabatan pasti ada yang namanya salah paham, ya, konflik atau momentum yang tidak tepat. Tetapi itulah ujian untuk kita sebenarnya saling memahami, saling mengerti. Baru-baru ini saya dengan sahabat saya ini tiba-tiba saya bercanda, ya di dalam bercanda saya tiba-tiba dia ngomongnya nggak biasa-biasanya, tiba-tiba kenceng gitu loh, keras gitu ya kan. Saya bilang ini ada sesuatu yang aneh. Cuma saya nggak tahu kenapa dia bisa tiba-tiba seperti itu. Cuman yang saya tahu ini pasti ada sesuatu. Saya mulai berpikir apakah saya ada salah ngomong. Kemudian saya diam untuk meredakan suasana, saya diam gitu ya kan. Ya sudah, saya mulai diam dan tidak banyak omong lagi karena saya juga nggak tahu apa yang sedang terjadi. Nah, perjalanan beberapa waktu kemudian dia mulai cerita. Jadi dia ada masalah, ya dia mendapatkan tekanan dari pengerja-pengerja gerejanya yang membuat dia bikin apa ya, bikin lagi aduh jadi kesel gitu ya. Nah, momentum dia lagi kesel itulah saya bercanda yang membuat dia tambah kesel gitu. Nah, dari situ saya bisa tahu akhirnya cerita kenapa waktu saya bercanda tiba-tiba dia jadi kesel. Kemudian saya cerita, oh pantes ya waktu itu saya bercanda kamu jadi kesel. Jadi itu yang sedang terjadi ya. Oh ya saya minta maaf ya gini-gini. Ya nggak apa-apa saya juga minta maaf. Nah, hal-hal yang seperti itu seringkali terjadi di dalam sebuah persahabatan. Ya, jadi kalau kita persahabatan mulus-mulus aja, nggak ada apa-apa, nggak ada gesekan, itu bukan sebuah persahabatan gitu ya. Namanya persahabatan tuh namanya salah paham itu pasti ada. Nanti kita akan belajar bagaimana kita mengatasi salah paham dan sebagainya ya. Jadi pasti ada tantangan rohaninya ya. Alkitabiah juga apa secara Alkitab juga dijelaskan ada banyak cerita tentang hal itu. Jadi mari kalau memang ada gesekan
Itu tujuannya cuma satu, supaya kita saling dewasa, ya. Nah, yang terakhir ada yang ketujuh adalah kegembiraan, ya. Nah, ketika kita punya persahabatan yang saling sukacita, ya, saling membangun, tentu saja ya itu akan mengundang orang lain untuk bergabung dalam persahabatan itu, ya. Ketika saya berdua bangun persahabatan yang asik gitu ya, nah kita mau gitu loh persahabatan kita makin berkembang. Akhirnya kita tarik satu orang lagi, ya kebetulan dia adalah teman saya juga dan dia adalah wakil daripada teman saya. Jadi teman saya ini, sahabat saya ini adalah gembala. Nah, dia adalah wakil gembala. Jadi akhirnya kita bertiga gitu ya. Jadi temenan gitu ya. Jadi kita bisa menarik seseorang masuk di dalam persahabatan kita karena adanya satu sukacita. Ya. Nah, saya percaya ya ketika persahabatan dibangun dengan sebuah dari poin 1 sampai poin 6 tadi, maka itu akan berdampak keluar gitu ya, kan akan menarik orang lain ya. Jadi itu penting sekali di dalam 7 kualitas utama dalam persahabatan yang alkitabiah ya. Nah, berikutnya bagaimana mengembangkan persahabatan dalam gereja lokal ya. Ada 6 realita. Jadi kita ini kan sedang membangun, bukan itu kan kalau kita tadi bicara tentang persahabatan pribadi gitu ya. Nah, bagaimana mengembangkan persahabatan dalam gereja lokal? Ya enggak? Nah, ada 6 realita yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah karena ini menyangkut dalam gereja lokal tentu saja ada banyak orang ya. Yang pertama adalah kapasitas kita berbeda-beda. Artinya begini. Kita tidak bisa intim dengan setiap orang. Kita semua mempunyai batas, mempunyai karakter yang berbeda-beda di dalam membangun sebuah persahabatan. Bukan hanya dibutuhkan waktu dan usaha, ya, tetapi setiap kita juga memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam melakukan pendekatan dengan beberapa orang ataupun orang melakukan pendekatan dengan kita, ya. Khususnya dalam toleransi emosional. Jadi kapasitas orang lain yang berbeda-beda itulah ya sehingga ada banyak tipe pribadi-pribadi yang mudah bisa keluar ya. Ada beberapa orang yang gampang banget gitu ya kan cepat banget gitu ya ketemu orang itu langsung bisa cair. Ketemu orang itu bisa langsung ngobrol enak. Tapi ada beberapa orang yang tertutup sekali. Jadi di dalam sebuah gereja lokal kita akan menemukan banyak orang ya dengan berbagai macam karakter, berbagai macam tipe ya yang berbeda-beda. Kita nggak bisa samakan mereka itu dengan orang-orang yang mungkin sudah kita kenal gitu ya kan. Jadi kita bangun sebuah persahabatan di dalam gereja lokal. Tentu saja ketika kita melihat perbedaan-perbedaan itu, maka penanganannya pun pasti berbeda-beda ya. Karakter yang berbeda-beda membuat kita juga berusahanya perlu waktunya juga berbeda-beda ya, nggak bisa disamaratakan. Yang kedua, ya ada kelompok-kelompok sosial ya dan pemisahan-pemisahan dalam kenyataan dalam sebuah kelompok gereja lokal ya. Nah, ini sesuatu yang nggak bisa kita hindari ya. Ada sebagian besar manusia yang sebenarnya harus dipilah-pilah dalam kelompok-kelompok kecil untuk memiliki hubungan yang penuh makna dan eksis untuk bertumbuh. Karena dalam sebuah gereja ada misalnya, ada kelompok-kelompok misalnya karena dia satu suku. Karena dia mungkin ini kelompok elit. Ini para misalnya bisnismen semua gitu ya kan. Ini kelompok karyawan. Nah, kita nggak bisa pungkiri itu terjadi dalam sebuah gereja ya. Dan itu adalah sebuah kenyataan, sebuah realita ya. Dan itu nggak bisa dihindari. Nah, nggak apa-apa ya ada kelompok-kelompok seperti itu. Nah, saya berharap kita sebagai gembala nantinya ya, sebagai pemimpin, kita bisa masuk ke dalam setiap kelompok-kelompok itu ya, dan bahkan kita bisa menyatukan kelompok-kelompok itu saling menopang sama satu dengan yang lainnya ya. Beberapa di gereja ya membangun ada kelompok misalnya, ini kelompok pengusaha gitu ya. Ini ada kelompok biasa, ada yang lebih kecil lagi gitu ya, kelompok yang memang orang-orang yang bisa dikatakan dalam tanda petik di bawah rata-rata secara ekonomi. Nah, seorang gembala harus bisa menyatukan itu semua. Ya, bagaimana misalnya kelompok pengusaha ya punya rasa sosial yang tinggi dibangun oleh gembala untuk menopang misalnya dalam masa pandemi seperti ini dia mengajak
orang-orang yang punya kelebihan dalam tanda petik secara ekonomi, itu bisa membantu kelompok-kelompok lain atau anggota-anggota jemaat yang lain yang sedang kesusahan. Nah, itu kan menjadi sebuah apa ya, sebuah interaksi atau sebuah hubungan yang saling dibangun dengan kasih yang luar biasa. Tapi memang benar ada kelompok-kelompok seperti itu di dalam sebuah gereja, ya. Jadi jangan kita menjadi aneh gitu ya kan. Itu ada, ya. Yang ketiga adalah masalah dan konflik yang selalu ada di dalam gereja. Yes, pasti. Ya, konflik-konflik adalah bagian daripada kehidupan. Nah, yang harus kita lakukan nanti sebagai seorang pemimpin adalah bagaimana kita bisa menyelesaikan konflik itu secepatnya. Ya, saling memaafkan, sama-sama menanggung. Yuk kita buka Galatia 6 ayat yang kedua. Ada yang bisa bacakan? Sorry. Galatia 6 Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Amin. Ya. Jadi sebagai seorang pemimpin, Anda harus bisa nanti membuat sebuah keputusan yang harus cepat ketika ada konflik di dalam sebuah gereja lokal. Karena ketika kita menunda, membiarkan ya konflik yang ada, itu akan membuat sebuah keretakan dan perpecahan. Jadi setiap ada konflik yang ada, selalu cepat untuk bisa diselesaikan. Karena ya prinsip firman Tuhan, ayo kita saling tolong menolong. Kita harus menanggung beban yang sama. Jadi ketika ada konflik yang terjadi, ayo pertemukan kedua orang yang berkonflik atau dua kelompok yang berkonflik misalnya. Nah, kemudian dengar semuanya dari pihak A, dari pihak B. Nah, sebagai seorang pemimpin, nanti teman-teman atau saudara semua nanti bisa mencari jalan tengah seperti ini dan disepakati bersama-sama sehingga didamaikan bersama-sama. Kemudian untuk melihat visi yang besar ya, untuk bersama-sama bergandengan tangan melihat bahwa ini adalah bagian daripada tubuh Kristus. Kita harus bangun misalnya gereja ini dalam sebuah visi yang kita sepakati bersama. Jadi ya, masalah dan konflik di dalam gereja lokal itu adalah hal yang selalu ada ya. Cuman solusinya adalah bagaimana kita sebagai seorang pemimpin bisa menyelesaikan itu dengan cepat. Jangan pernah menunda, membiarkan konflik yang terjadi ya. Yang keempat, kita semua memiliki pengharapan terhadap gereja yang tidak akan pernah terpenuhi. Nah, begini. Orang Kristen sering menempatkan pengharapan yang sangat tinggi akan persahabatan di dalam gereja. Kita sering kali mengharap selalu banyak terhadap satu dengan yang lain ya. Saya percaya kita kadang-kadang punya ekspektasi ya, punya pemikiran, wah saya mau tuh gembala saya itu misalnya ya enggak. Tiap hari itu minimal kunjungin semua jemaat yang ada. Ya kalau jemaatnya cuma 10 sih mungkin bisa ngunjungin setiap hari, tapi kalau jemaatnya sudah ratusan gitu ya kan, ada keterbatasan. Ketika misalnya nanti gembalanya tidak bisa atau full time gerejanya nanti nggak bisa mengunjungi, tidak bisa sempat memperhatikan, seringkali orang yang tadinya punya pengharapan yang terlalu tinggi dan tidak terpenuhi, akhirnya orang tersebut jadi ngambek gitu ya, jadi bermasalah gitu ya. Nah itu sebabnya ya sebagai pemimpin, yuk jangan terlalu juga misalnya kita memberikan satu pengharapan yang tinggi, tapi kita ajak sama-sama dalam sebuah ikatan kasih gitu ya, untuk bisa saling memperhatikan, untuk bisa saling membangun persahabatan dengan sebuah pengharapan yang terlalu tinggi gitu ya. Tetapi mari sama-sama kita duduk sama-sama ya, berharap itu yang realistis aja ya. Saya tahu misalnya Bapak Ibu punya satu pengharapan yang besar terhadap gereja ini seperti ini di dalam perhatian satu dengan yang lain. Tapi mari kita sama-sama belajar ya untuk bisa memenuhi itu semua. Jangan terlalu berharap tinggi harus begini harus begitu. Jadi mulai diajar kepada setiap jemaat yang ada gitu nantinya ya,
untuk tidak juga mengharapkan sesuatu yang terhadap gereja itu sesuatu pengharapan yang terlalu yang tidak bisa terpenuhi. Kalau memang belum bisa sampai ke sana, ya kita mulai dari hal-hal yang kecil, ya, sehingga tidak terjadi tidak terjadi satu pengharapan yang terlalu tinggi yang diharapkan oleh jemaat gereja atau pengerja gereja yang akhirnya kita tidak mampu melakukan itu, akhirnya membuat orang menjadi kecewa. Jadi ya kita harus duduk sama-sama untuk bahas itu semua, ya, diajarkan kepada setiap jemaat dan juga pengerja yang ada, ya. Nah, yang kelima, gembala dan keluarganya membutuhkan teman pribadi juga. Nah, ini penting banget teman-teman, ya. Seringkali ya sebagai seorang gembala, ya, mereka itu kesepian. Ya, kenapa? Karena nggak punya teman, nggak bisa diajak bercanda. Kadang-kadang mau bercanda misalnya sama pengerjanya atau sama jemaatnya, status mereka kan gembala. Masa sih gembala kalau bercanda ketawanya sampai wah, kan menjatuhkan image gitu ya. Nah, seringkali kan seperti itu kan, ngomongnya harus formal gitu ya. Nanti kalau deket sama si A, yang lain cemburu gitu dan sebagainya gitu. Nah, itu sebabnya itu menjadi menjadi problem gitu dalam penggembalaan, ya, seorang gembala gitu ya. Nah, contoh seperti saya membangun persahabatan dengan teman saya ini yang kebetulan dia adalah gembala. Dia sering ngomong gini, ngobrol sama kalau kita ngomong kan biasa lu gua gitu ya. Ngomong sama lu mah enak gitu ya. Gua bisa ketawa, gua bisa lepas, gua bisa bercanda, gua bisa ngomong yang nggak perlu formal gitu ya kan. Tapi gue nggak bisa lakukan itu sama orang pengerja gue, sama wakil gue, apalagi sama jemaat saya. Gitu. Tapi kalau sama kamu, saya bisa itu. Nah, memang ini yang saya butuhkan. Ada di mana gembala juga ingin lepas gitu loh. Ingin ngomong tuh yang nggak formal gitu, yang bisa ngomong tentang film misalnya kan nggak mungkin misalnya gembala nanti ngomong tentang film sama pengerja. Saya lagi asik nih nonton sinetron ini nih misalnya kan nggak. Padahal dia mungkin di atas mimbar bilang, tidak boleh nonton sinetron, dosa misalnya kan gitu ya. Tetapi kan kalau sama sahabat kan bisa gitu seperti. Jadi kita juga harus bisa mengerti ya bahwa gembala dan keluarganya juga membutuhkan teman pribadi juga ya. Jadi ayo nanti apalagi di sini kan ada Anis ya dan istri kan pasti perlu yang namanya teman pribadi di mana bisa mencurahkan isi hati sambil ketawa-ketawa, ngomong bebas lepas yang mungkin tidak bisa dilakukan dengan jemaat dan sebagainya ya. Nah, yang keenam, persahabatan ya tidak sama dengan persekutuan atau keramahan gitu ya. Artinya yang tadi saya bilang ya, persahabatan itu hubungan pribadi memerlukan waktu untuk berkembang. Jadi kalau kita misalnya dengan jemaat ya itu kan hubungan antara juga sebagai gembala gitu ya dengan jemaat atau dengan pengerja. Tetapi yang tadi persahabatan ya itu berbeda dengan persekutuan atau keramahan kita gitu ya kan. Nah, saya percaya ini menjadi bekal buat teman-teman semua yang nanti akan diutus ya untuk menggembalakan ya. Ingat baik-baik bahwa inilah ya 6 realita yang harus diperhatikan ya dalam mengembangkan persahabatan dalam gereja lokal ya. Nah, berikutnya kita akan belajar 4 rintangan ke arah persahabatan yang sehat. Ya, yang pertama adalah rintangan pertama adalah kemandirian. Ya, dengan selalu statementnya gini, aku tidak butuh teman. Nah, di dalam masyarakat kita yang sekarang ini serba cepat, kebebasan adalah hal-hal yang sangat kita dambakan. Kita cenderung mencari hal-hal lain sebagai pengganti pengenalan akan teman-teman. Kita berpikir bahwa hal itu cukup. Ya, contoh sekarang, handphone. Ya, handphone itu menjadi sebuah penghalang sebuah persahabatan. Karena orang lebih senang mengetik, tapi kurang berinteraksi satu dengan yang lain. Sehingga dia bilang, saya nggak butuh kamu, saya udah cukup banyak teman secara online. Nah, ini menjadi sebuah rintangan ya di dalam membangun sebuah persahabatan. Karena kita nggak mungkin membangun sebuah persahabatan hanya dengan online, ya hanya dengan media sosial, ya.
Tetapi ya, persahabatan yang sehat itu perlu yang namanya tatap muka, interaksi, ya, bukan dengan dengan media sosial, ya. Jadi sebisa mungkin ya kita mulai mengurangi ya atau kalau kita ketemu dengan beberapa orang atau kita membangun persahabatan, jangan dengan handphone atau media sosial yang ada, tapi harus ada interaksi yang ketemu tatap muka secara langsung. Karena pada akhirnya banyak orang-orang yang tidak membutuhkan sahabat dan teman karena dia rasa dia cukup bersahabat dan berteman lewat media sosial saja. Tetapi itu dibangun secara kalau saya bilang secara tidak sehat, ya. Nah, yang kedua adalah gaya hidup yang sibuk, ya, sehingga orang akan bilang aku tidak ada waktu untuk persahabatan. Nah, ini adalah tantangan berikutnya, ya. Orang-orang dari kelompok seperti ini percaya bahwa persahabatan itu baik, tapi masalahnya mereka nggak punya waktu, ya. Jadi ini tantangan kedua, orang yang terlalu sibuk, ya. Nah, tantangan yang ketiga adalah topeng, ya. Selalu statementnya aku tidak ingin memberitahu kamu siapa diriku sebenarnya. Ada orang yang menggunakan topeng, gitu ya. Ketika seseorang jatuh dalam dosa, ya, seseorang jatuh dalam sebuah masalah, gitu ya. Nah, contoh seperti Adam dan Hawa, ketika jatuh dalam dosa di Taman Eden, ya, salah satu emosi pertama yang datang dari ketidaktaatan adalah takut. Dan setelah itu, setiap kita juga mempunyai rasa takut. Ada beberapa di antara kita yang, aduh saya takut kalau saya terbuka nanti dia tahu siapa saya sebenarnya. Dia tahu masa lalu saya sebenarnya. Dan mungkin dia akan menjauhi saya. Sehingga akhirnya orang membuat sebuah topeng, ya. Jadi dia menutupi itu semua. Ya, dia menutupi dengan yang ketidakbaikan dia atau masa lalu dia dengan hal-hal yang baik. Nah, ini juga menjadi rintangan di dalam kita membangun persahabatan yang sehat, ya. Jadi kemandirian, ya, tidak butuh teman, sibuk, ya, menggunakan topeng, itu membuat rintangan ke arah persahabatan yang sehat. Yang keempat adalah ketergantungan emosional. Aku tidak bisa hidup tanpa engkau. Nah, ini adalah tipe ikat janji persahabatan yang kemudian meningkat sehingga tidak terkendali, ya. Nah, ini berbahaya juga, ya. Karena ketergantungan emosional yang begitu sangat mengikat sekali, ya. Ini menjadi tidak sehat. Ketika nanti kita misalnya ada konflik, ada apa, wah dia marahnya itu bisa luar, atau misalnya dia bisa cemburu kita bersahabat dengan yang lain, dia nggak suka kita punya banyak teman yang lain, atau dengan orang yang mungkin dia nggak suka. Nah, ini ketergantungan emosional yang sangat-sangat berbahaya sekali, ya. Itu menyebabkan menjadi persahabatan yang tidak sehat. Dia maunya kalau kamu berteman sama saya, udah kamu aja, kamu nggak boleh berteman dengan yang lain. Kita sudah bangun persahabatan, udah kita berdua aja, jangan ada orang lain. Nah, itu udah nggak sehat, ya, hal-hal yang seperti itu. Nah, sekarang adalah bagaimana kita memulihkan persahabatan yang retak. Saya percaya, ya, yang tadi seperti kita bilang cerita di awal, sering terjadi konflik besi menajamkan besi. Nah, bagaimana ketika di dalam persahabatan ada hal-hal yang tidak baik, ya, dan bagaimana kita memulihkan persahabatan yang retak itu, ya. Nah, di dalam Amsal 18 ayat 19 firman Tuhan katakan, saudara yang dihianati lebih sulit dihampiri daripada kota yang kuat, dan pertengkaran adalah seperti palang gapura sebuah puri. Jadi ketika ada konflik, ya, waktu kita mau memulihkan itu, atau seseorang yang merasa dihianati itu, ya, sulit sekali untuk dihampiri, ya, daripada kota yang kuat, ya. Jadi kota yang kuat aja masih bisa gitu kita hampiri, tetapi orang yang tersakiti itu agak sulit untuk bisa dihampiri. Nah, bagaimana memulihkannya? Pertama adalah kenali sumbernya, ya, kenali masalahnya, ya. Ketika akar masalahnya kita tahu, ya, nah mulai berangkat dari akar masalah. Misalnya, masalahnya mungkin karena perkataan kita yang tidak sengaja, bercanda kita yang tidak sengaja. Nah, mulai dari situ.
jangan kita memulai mencari kesalahan dia. Kalau memang kesalahannya dari kita, ya kita ungkapkan, kita nyatakan, gitu loh. Kalau memang masalahnya dari dia, ayo pelan-pelan hampiri, ya, pelan-pelan, ya, untuk bisa nanti ada di poin berikutnya, ya, untuk kita juga mengkoreksi dia, gitu ya. Kan saya percaya dengan Roh Kudus itu bisa bisa terselesaikan. Ya, yang kedua adalah tanggapi secepatnya. Begitu mengetahui ada yang salah, ada yang nggak beres, ya, tanggapi secepatnya dan selesaikan secepatnya. Mari kita buka Efesus 4 ayat yang ke-26. Ada yang bisa bacakan? Efesus 4 ayat 26, nanti dilanjutkan dengan Ibrani 12. Efesus 4 ayat yang ke-26. Efesus pasal 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Yes. Artinya apa? Artinya cepat. Pesan dari ayat ini adalah, ya, cepat selesaikan. Bahkan sebelum matahari terbenam. Artinya jangan nunggu hari besok. Hari ini juga selesaikan. Ya, jangan sampai itu akhirnya membuat kepahitan. Ibrani 12 ayat 14 sampai 15. Ibrani 12 ayat 14 sampai 15. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Yes. Ya. Jadi kalau kita menunda-nunda, ya, kita bilang, udahlah besok aja. Terus besok, lagi males lah. Nanti aja lah, minggu depan aja lah. Itu bisa bisa makin dalam, dan akhirnya kalau udah timbul akar pahit itu udah sulit sekali untuk kita bisa memperbaikinya. Jadi ayo tanggapi secepatnya, ya. Jadi memulihkan hubungan persahabatan yang retak jangan ditunda. Kalau ada masalah, kalau ada sesuatu yang salah, ayo cepat diselesaikan, ya. Nah, yang ketiga, ini yang penting juga, ya. Prakarsai pemulihan. Mulailah dengan diri sendiri, ya. Tidak penting siapa yang salah, siapa yang benar. Karena di dalam sebuah konflik seringkali kita cari siapa yang salah dan siapa yang benar. Jadi yuk dari diri kita dulu sendiri yang mulai. Bukan cari siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi yang pertama mengetahui, dialah yang memulai untuk berusaha memulihkan, ya, hubungan tersebut, ya. Jadi kalau misalnya nanti ada konflik, dia yang salah. Tetapi enggak, saya nunggu dialah yang minta maaf. Ya, kalau keras ketemu keras, akhirnya nggak akan selesai. Yang ada makin runcing, makin tajam, dan akhirnya persahabatan bisa putus. Jadi jangan cari benar atau salah, tapi yuk mulai. Ya, walaupun mungkin dia yang salah, kita bilang, sorry ya, tadi mungkin saya ada kata-kata yang kurang pas sehingga bikin kamu tersinggung, gitu ya kan. Saya nggak bermaksud seperti itu, gitu loh, ya. Ya maafin ya saya ya kalau saya salah. Walaupun kita nggak salah, tapi kita duluan yang mulai. Nanti saya percaya, ya, kalau kita yang memulai, ya, kalau kita yang memulai biasa yang salah, enggak, saya kok yang salah, saya juga minta maaf. Cepat, clear, selesai, gitu loh. Ngerti ya di sini ya. Nah, yang berikutnya adalah menghindari pemulihan adalah kesombongan. Nah, ya. Ini gengsi, ini kesombongan, ini ego yang harus benar-benar kita matikan. Karena seringkali waktu kita mau yang tadi seperti enggak, dia duluan yang salah, harus dia. Terus yang salah, enggak, gengsi, nanti kalau aku yang ngaku duluan, habis aku nanti dikata-katain, habis aku dituduh, habis aku disalah-salahin. Enggak seperti itu. Jadi di dalam sebuah hubungan, ya, dalam sebuah persahabatan, yuk mulai dengan sebuah perjanjian. Kalau nanti kita konflik, sama-sama sepakati. Yuk sama-sama kita saling mengkoreksi, ya. Jangan nunggu siapa salah, siapa benar, ya. Jangan nunggu siapa yang harus mulai, nggak ada gengsi-gengsian. Saling rendah hati. Sehingga apa? Sehingga kita bisa memulihkan konflik yang ada, memulihkan hubungan yang retak. Kenali sumbernya, tanggapi secepatnya,
mulai dengan diri kita dulu sendiri untuk memulai pemulihan. Ya, next berikutnya, memulihkan persahabatan yang retak. Ya, yang keempat, pikirkan pengakuan, pengampunan, dan rekonsiliasi. Ya, pendekatan ke arah pemulihan. Pastikan bahwa hal itu dilakukan pada tempat, ruang, waktu, dan situasi yang nyaman, bebas dari gangguan dan tidak tergesa-gesa. Ya, jadi pendekatan ke arah pemulihan, ya, yuk cari tempat yang enak untuk ngomong berdua, ya, cari waktu yang pas, ya, cari situasi yang nyaman, ya, yang tidak ada gangguan, ada orang lain yang bisa nanti ngomporin misalnya, kan, dan tidak tergesa-gesa untuk cepat-cepat diselesaikan. Kasih jeda waktu dulu untuk mendinginkan suasana, ya, dan mulai melakukan pendekatan ke arah pemulihan. Yuk kita buka Lukas 17 ayat yang ketiga. Lukas 17 ayat yang ketiga, janganlah dirimu Jagalah. jagalah dirimu jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Tegur ini bukan berarti harus di depan umum, apalagi di atas mimbar, ya. Tapi cari waktu, ya, cari tempat yang nyaman, cari suasana yang enak, ya kan, kemudian tegur dia dengan kasih. Ya, juga dalam bangun persahabatan seperti itu ketika memulihkan hubungan yang retak, ya. Jadi pendekatan ke arah pemulihan, ya. Nah, satu ayat lagi di dalam Matius 18 ayat 15. Matius 18 ayat yang ke-15. Matius 18 ayat yang ke-15. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. 4 mata. Apa artinya 4 mata? Berdua. Ya, jangan rame orang, karena rame orang jadinya nanti ngomporin, manasin suasana. Malah bukannya apa ya? Bukannya kita jadi berdamai gitu, jadi malah berantakan gitu ya, akan ada suara-suara lain, ya. Nah, yang berikutnya adalah permohonan maaf yang tulus, ya. Biarlah permohonan maaf kita itu tulus, jangan dibuat-buat, ya. Seringkali kepribadian kita itu sulit untuk membicarakan secara langsung. Misalnya kita nggak bisa langsung gitu ya, dia menghindar terus. Ya kita bisa dengan misalnya memulai dengan apa, WhatsApp, ya, dengan apa, dengan kalau zaman dulu kan dengan surat, kalau sekarang kan bisa melalui WhatsApp atau bisa melalui email, ya, sehingga dia mungkin bisa baca, karena ada beberapa orang yang terus menghindar ketika kita mau ketemu, ya. Nah, mulai dengan permohonan, ya, kalau saya sih menganjurkan usahakan untuk bisa ketemu, terus bisa ketemu, ya. Tapi kalau nggak bisa ketemu, ya kita bisa dengan menuliskan, ya, di apa, di WhatsApp, ya, jangan di media sosial. Media sosial kan nanti bisa dibaca orang banyak gitu ya. Jadi yuk kita mulai dengan sebuah permohonan maaf yang tulus, ya. Nah, yang terakhir adalah pengampunan, ya. Sekali permohonan maaf disampaikan, maka pengampunan harus diberikan dengan sukarela, ya. Nah, Tuhan Yesus kan mengajarkan kepada kita untuk memaafkan sebanyak yang dibutuhkan. Yuk buka Matius 18 ayat 21 sampai 22. Matius 18 ayat yang ke-21 sampai yang ke-22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Berapa tuh? Berapa itu? Banyak. Artinya sampai apa? Sampai tidak terbatas.
Setiap orang minta maaf, kita harus wajib untuk memaafkan, memberikan pengampunan dengan sukarela. Tapi dia terus-terusan bikin salah, Pak. Ya terus saja kita harus bisa lepasin pengampunan. Kita terima permohonan maaf. Itu yang Tuhan ajarkan. Amin. Sehingga apa? Sehingga kita terus bisa membangun persahabatan yang sehat. Ya, ada kan orang yang bilang, capek minta maaf mulu, kamu dimaafin, bikin salah lagi. Hari ini saya tidak mau mengampuni kamu. Oh, nggak bisa kayak gitu. Ya, Tuhan Yesus mengajarkan 70 kali 7. Banyak banget. Artinya tidak ada limit. Ya, setiap saat orang minta maaf, kita wajib untuk memaafkan. Ya, yang kelima, beri waktu. Nah, proses pemulihan itu ya perlu waktu. Ya, waktu kita sudah rekonsiliasi ya kan nggak bisa langsung cair gitu aja kan, perlu waktu. Ya nggak apa-apa ya, perlu waktu untuk menumbuhkan keyakinannya lagi dan kepercayaan kepada masing-masing pihak ya. Jadi beri waktu ya. Nah, kalau misalnya jangan kita nggak sabar, saya kan udah minta maaf kemarin, kok kamu masih kayak gitu sih sikapnya? Jangan kita bikin konflik baru lagi gitu ya, tapi ayo kasih waktu gitu ya kan, beri waktu untuk proses pemulihan ya. Nah, yang terakhir adalah tetap mendoakannya. Ini penting. Ini landasan yang penting. Tetap kita mendoakan ya. Kita perlu berdoa untuk pemulihan yang sepenuhnya dari persahabatan ya. Kita berdoa juga untuk apa? Untuk sikap-sikap kita. Kita percaya Tuhan dapat menyembuhkan dan memulihkan, serta kita dapat berterima kasih, kita dapat bersyukur kepada Tuhan ya atas pemulihan yang terjadi. Kita buka Ayub 42 ayat 10. Ayub pasal 42 ayat yang ke-10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan berikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Ya, renungkan ayat ini. Ia mendoakan sahabat-sahabatnya. Nah, baiklah kita ketika konflik, ya, kita juga mendoakan orang-orang atau sahabat kita, teman-teman kita yang berkonflik dengan kita. Ya, mendoakan, melepaskan berkat untuk mereka. Ya, melepaskan pengampunan untuk mereka. Doakan kita juga. Sifat-sifat pribadi kita yang mungkin kurang pas atau salah, minta juga pengampunan sama Tuhan. Dan itu akan membuat kita menjadi rendah hati terus, dan Tuhan pasti mengasihi kita. Tuhan juga pasti memberkati kita. Dan saya percaya konflik yang ada itu bisa selesai. Ya. Nah, saya berharap pelajaran hari ini bisa memberkati kita semua, khususnya nanti di dalam praktek kita pengembalaan di lapangan. Ya. Nah, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman? Jelas, Pak. Saya Jelas, ada ya? komen, Pak. Saya ada komen, boleh, Pak? Silakan, Pak David. Silakan. Ada ini sebetulnya murid sekolah minggu saya sendiri. Dia itu ada konflik dengan bapaknya. Terus terus mereka sudah ya, jadi anak sekolah minggu saya ini sudah cukup dewasa dan dikeluar dari rumah. Terus pada suatu saat itu papanya ini meninggal. Terus ya kita bilang kan, ayo dong, itu papamu meninggalkan, masa kamu tidak mau datang. Nah, dia sudah sumbar, sampai mati aku tidak akan menginjakkan kakiku di rumah itu, di rumah bapaknya itu. Saking kok nggak ngerti itu konfliknya apa, kok sampai begitu dalamnya kebencian itu. Kalau saya sih nanggapinya, kalau kita tidak memaafkan seseorang, maka Tuhan juga tidak bisa memaafkan kita ya. Kan selalu doa kita kan, ampunilah ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi kalau tadi saya mendengar pengajaran hari ini, kita harus bisa mengampuni berapa kali tadi, Safika?
70 kali 7 kali. Ya, 490 kali itu banyak sekali kan. Jadi, nah ini anak sekolah minggu saya loh. Dia mengatakan sumber kepada bapaknya, bahkan sampai bapakku meninggal aku tidak akan menginjakkan kaki masuk ke itu. Waduh, itu kan luar biasa ya, sampai kebencian begitu ya. Iya. Nah, jangan kita sampai meniru begitu, karena itu akan menjadi racun di dalam diri kita. Kebencian kan itu menjadi racun di dalam hidup kita sendiri. Bagaimana tanggapan Pak Chris? Iya, Pak. Jadi beberapa kasus ke orang-orang yang tidak itu kalau saya bilang sudah masuk akar pahit, Pak. Ya. Pertama secara Alkitab ya, memang benar tadi yang Bapak bilang ya, kalau kita tidak bisa mengampuni, firman Tuhan bilang, aku juga tidak akan bisa mengampuni, kata Tuhan. Oh, itu fatal banget. Nah, yang lebih mengerikan lagi adalah manifestasi ke kesehatan, Pak, biasanya. Orang yang sampai kepahitan itu biasanya, maaf nih, tidak mengeneralisasi, tetapi yang saya temui beberapa kali adalah biasanya itu kalau nggak kanker atau tumor. Karena kepahitan. Nah, itu tersiksa sekali orang-orang yang hidup di dalam tidak bisa melepaskan pengampunan dan kemudian menjadi akar pahit. Beberapa kasus saya mendoakan orang ketika tahu dia tumor atau kanker, begitu cerita dan dibongkar pribadinya, ternyata ada hal di mana dia sakit hati dan tidak bisa melepaskan pengampunan. Nah, ini menjadi pelajaran buat kita. Yuk, jangan ada dendam, jangan ada akar kepahitan. Saya berharap teman-teman nanti di praktek di lapangan pelayanan, ayo ajarkan ini dan belajar untuk itu. Amin, amin. Yuk kita tutup dalam doa. Mungkin Pak Yonatan mau menambahkan atau apa? Enggak. Kalau enggak, kita akan tutup dalam doa. Silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk pelajaran hari ini yang sungguh bermakna bagi kami ya Tuhan, yang mengajarkan kepada kami ya Tuhan betapa kami harus melepaskan setiap pengampunan ya Tuhan kepada setiap saudara kami ataupun kepada setiap keluarga kami yang lainnya Tuhan. Biarlah kami tidak bisa melepaskan segala akar-akar pahit yang ada ya Tuhan, untuk kami bisa mengampuni ya Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, kalau kami tidak mengampuni Tuhan, Engkau juga tidak akan mengampuni ya Bapa. Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan setiap pelajaran hari ini kepada kami. Kau memberkati setiap pekerjaannya Tuhan, pelayanannya, keluarganya, dan kesehatannya ya Tuhan. Biarkan tangan Tuhan selalu menyertai dan melindungi ya Tuhan. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap kami yang ada di tempat ini. Biarlah kami diberikan suatu pemahaman yang lebih dalam Tuhan untuk kami mengerti dan mendalami setiap pelajaran yang disampaikan oleh dosen-dosen kepada kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami mengakhiri setiap pembelajaran hari ini. Kami serahkan setiap waktu kami dalam kasih-Mu. Nah, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.